Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami sampaikan tugas dari Dr. Syaibuddin Said, MSI, tentang cara penyusunan dan menulis buku ajar. Memang dalam hal cara-cara tersebut, kita harus melakukan 3 langkah prinsip dalam penyusunan sebagai seorang penulis. Yang pertama, kita harus mempersiapkan rencana pembelajaran semester. Yang kedua, kita juga sudah harus memulai penyusunan outline-nya seperti apa. Dan nanti yang terakhir, kita siapkan perlengkapan untuk sebagai pelengkap penulisan materi ajar tersebut. Yang pertama yang tadi saya sampaikan tentang mempersiapkan rencana pembelajaran semester. Dalam hal ini kita breakdown menjadi 3 hal. Yang pertama, RPS sebagai acuan proses pembelajaran atau pelajaran. Ini harus kita siapkan sebagai acuan proses. Yang kedua, sebagai pemateri atau substansi buku ajar. Yang ketiga, RPS tersebut harus memuat CPMK, sub CPMK sebagai sasaran tujuan dari apa yang diinginkan dalam penulisan tersebut, buku ajar tersebut. Yang kedua, mulai menyusun outline. Nah, penyusunan outline ini kita bagi menjadi 2. Yang pertama bagian awal atau pendahuluan, yang kedua tentang bagian isi. Yang bagian isi atau untuk bagian awal, kita harus bisa memulai memetakan, harus bisa mendefinisikan tentang MK, kedua CPMK dan sub CPMK. Terus yang ketiga, petunjuk penggunaan buku ajar. Dan yang keempat dari bagian awal ini, yang terakhir adalah kompetensi prasyaratnya harus dilengkapi juga. Yang kedua, yang tadi di awal sudah ada 4 item tersebut. Yang bagian isi ini ada 7 item. Yang pertama tentang judul atau topik pembelajarannya harus dijelaskan di situ. Yang kedua, uraian tentang tujuan kegiatan dan pembelajaran. Dan yang ketiga, materi pembelajaran yang sesuai dengan topik pembelajarannya. Jangan sampai nanti antara materi dan topik ini tidak sesuai, tidak sinkron. Jadi harus disesuaikan. Yang keempat, kesimpulan dari materi pembelajaran itu sendiri apa, di bukunya harus disiapkan. Yang kelima, kita harus bisa memberi tugas terhadap mahasiswa yang ada feedbacknya terhadap mahasiswa tersebut. Dan yang terakhir adalah harus ada evaluasi atau tes formatif. Yang ketujuh adalah kita siapkan kunci jawaban sesuai dengan jumlah bab, sesuai jumlah kegiatan pembelajarannya. Yang selanjutnya di bagian awal isi sudah, dan yang terakhir adalah di bagian akhir. Ini harus jelas 5 item di bagian akhir ini. Yang pertama adalah daftar pustaka, yang kedua daftar singkat kata, yang ketiga indeks, yang keempat lampiran sesuai dengan kebutuhan mata kuliah, dan yang kelima biografi penulis. Ini harus disiapkan juga. Untuk yang langkah ketiga, pembuatan perlengkapan buku ajar. Ini sebagai pelengkap dari apa yang kita rencanakan pembuatannya tersebut. Yang pertama, cover. Nah, biasanya di dalam cover ini, dalam buku tersebut, biar lebih menonjol ini, cover itu biasanya kita bikin tulisan yang besar hurufnya. Jadi hurufnya besar, judul besar buku gitu. Yang kedua, tentang lembar persembahannya sesuai dengan kebutuhan, diperuntukannya, ditujuankannya untuk siapa. Yang ketiga, kata pengantar seperti biasa. Yang keempat, daftar isi. Dan yang kelima adalah daftar tabel. Nah, ini di daftar isi dan di daftar tabel ini harusnya dibikin sesimpel mungkin. Jadi sehingga ketika para mahasiswa ingin membaca buku, ingin melihat tabel, ingin melihat apapun di situ, didaftari di sini,
sudah tertera dengan baik. Artinya mungkin nanti dibikin per bab, ada bab 1, gambar 1, bab 2, gambar 2, dan seterusnya. Ini akan lebih mempermudah nanti seorang ingin membaca buku tersebut, akan mempermudah secara materi. Itulah yang dapat kami sampaikan tentang cara penyusunan dan langkah menulis buku ajar. Saya kira cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Ada kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.